Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nur Nabila dari Prodi PAUD semester 2, mahasiswa dari STAINU Temanggung. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai menyimak sebagai keterampilan berbahasa. Nah, mari kita ulas pengertian menyimak. Menyimak, mendengarkan, dan mendengar secara substansial sebenarnya memiliki makna berbeda. Mendengar belum tentu mendengarkan, sementara menyimak jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar mendengar atau mendengarkan. Menyimak dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu bermakna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang dan meninjau atau memeriksa mempelajari dengan teliti. Menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang lain. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan, sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu. Menyimak adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, menyimak dapat disimpulkan, menyimak adalah mendengarkan serta memperhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh pembicara serta menangkap dan memahami isi dan makna komunikasi yang tersirat di dalamnya. Kemudian, di sini ada tujuan dan hakikat menyimak. Menurut Burhan menjelaskan, kepandaian mendengarkan penting sekali peranannya dalam kehidupan manusia. Dalam lapangan apapun kita bekerja dan perbuatan kita sehari-hari akan lebih banyak ditentukan oleh apa yang kita dengar daripada yang kita lihat dan kita rasakan. Kemudian Tarigan menjelaskan, tujuan lain dari mendengarkan yaitu untuk memperoleh pengetahuan secara langsung atau melalui radio atau televisi, menikmati keindahan audio yang diperdengarkan atau dipagelarkan, mengevaluasi hasil dengaran, mengapresiasi bahan dengan dengaran agar dapat menikmati serta menghargainya. Kemudian ada juga Suryani M. menjelaskan, kegiatan menyimak dilaksanakan untuk tujuan mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara. Oke, kemudian ada tahapan menyimak. Nah, menurut Morris, pada tahun 1964 membagi proses menyimak menjadi 5 tahap, yaitu hearing atau mendengarkan, yang kedua attention atau perhatian, yang ketiga perception atau menafsirkan, yang keempat evaluation atau menilai, yang kelima respon atau reaction atau mereaksi. Kemudian ada Tarigan menjelaskan juga tahap-tahap mendengarkan, yaitu tahapan mendengarkan dengan sebaik-baiknya apa yang didengarkan atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Kemudian yang kedua tahapan menginterpretasi. Kemudian ada tahapan mengevaluasi. Nah, tadi kan juga menjelaskan tahapan menyimak antara lain yaitu yang pertama isolasi. Nah, pada tahapan ini penyimak mencatat aspek individual, kata lisan dan memisah-misahkan bunyi, ide, fakta, organisasi khusus, begitu pula stimulus lainnya. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identitas pun diberikan kepada setiap
butir yang berdikari itu. Kemudian yang ketiga ada integrasi. Nah, integrasi menyatu padukan sesuatu yang kita dengar dengan informasi lain yang telah kita simpan dalam otak. Kemudian ada inspeksi. Pada tahapan ini, informasi yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Setelah inspeksi, ada interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi sesuatu yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Kemudian ada interpolasi. Selama tidak ada pesan yang membawa makna dan memberi informasi, tanggung jawab kitalah untuk menyediakan serta memberikan data-data dan ide penunjang dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman kita untuk mengisi serta memenuhi butir pian yang kita dengar. Kemudian introspeksi. Nah, introspeksi dengan cara merefleksikan dan menguji informasi baru, kita berupaya untuk mempersonalisasikan informasi tersebut dan menerapkannya pada situasi kita sendiri. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap menyimak tersebut dapat dirangkum dalam beberapa tahap. Kemudian ada tipe dan model-model menyimak dan implementasinya. Nah, di sini ada dua, menyimak sesuai tujuan dan menyimak sesuai intensitas. Yang pertama, menyimak sesuai tujuan. Menurut Arifin dan kawan-kawan menjelaskan, menyimak berdasarkan tujuan memiliki banyak jenis bergantung apa yang ingin dicapai dari kegiatan menyimak tersebut. Secara garis besar, menyimak berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi lima. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Nah, menyimak untuk belajar umumnya dilakukan di sekolah, kampus, atau tempat kursus. Namun, perlu Anda ketahui bahwa belajar tidak hanya dilakukan dalam situasi formal, tetapi dapat juga dilakukan dalam situasi non-formal. Dalam hal ini, menyimak untuk belajar dapat diartikan sebagai menyimak untuk memperoleh pengetahuan secara formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua ada menyimak untuk hiburan. Nah, menyimak untuk hiburan mendapat penekanan pada objek atau bahan simakan. Jenis menyimak ini berhubungan dengan dunia pertunjukan. Tujuan dari kegiatan menyimak jenis ini adalah untuk memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan diri rutinitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada menyimak untuk menilai. Nah, menyimak untuk menilai, menyimak yang bertujuan untuk menilai banyak dilakukan oleh para juri. Dalam hal ini, penyimak melakukan tugasnya berbagai juri suatu perlombaan yang biasanya berhubungan dengan bahasa seperti lomba pidato, membaca puisi, membaca Al-Quran, dan dapat juga lomba menyanyi. Kemudian ada menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak jenis ini mirip dengan menyimak untuk hiburan. Namun pada menyimak jenis ini ada nilai tambahannya, yaitu penyimak dapat menyertakan perasaannya pada hal-hal yang disimak. Artinya, penyimak dapat berada di dalam peristiwa atau bahan yang disimaknya. Kemudian yang terakhir ada menyimak untuk memecahkan. Nah, menyimak untuk memecahkan. Masalah menyimak dengan tujuan memecahkan masalah dapat berujung pada menyimak untuk memperoleh informasi yang berdampak pada pemecahan suatu masalah. Pada menyimak jenis ini, seseorang sengaja memilih bahan simakan dan melakukan kegiatan menyimak dalam rangka memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, menyimak sesuai intensitas. Dipandang dari segi intensitas, menyimak dikelompokkan menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif. Pendapat Bruton, menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru.
Kemudian yang kedua ada menyimak intensif. Menyimak intensif, menurut Aryani dan kawan-kawan, menjelaskan mendengarkan intensif merupakan proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap, memahami, dan mengingat informasinya. Kemudian di slide selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat keterampilan menyimak. Nah, faktor pendukung. Tarigan memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak adalah yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam menyimak akan berakibat pada kurangnya minat dalam menyimak. Kemudian faktor sikap. Pada dasarnya, manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya dan bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kemudian ada faktor motivasi. Motivasi merupakan adalah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka dapat diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Nah, beberapa penelitian dan pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda. Cara mereka memutuskan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan menyimak, khususnya terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik, menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas, serta saran dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. Yang terakhir ada faktor peranan masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan kegiatan menyimak. Setelah itu ada faktor penghambat. Tarigan, Sutari, dan kawan-kawan mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik. Faktor tersebut antara lain, pelajaran menyimak relatif baru dinyatakan dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, teori, prinsip, dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak diungkapkan. Yang ketiga, pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim sekali. Buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak sangat langka. Dan yang terakhir, bahan pengajaran menyimak sangat kurang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.